atau unsur dan metrin atau mengukur. Jadi intinya stoikiometri itu kita tuh mengukur unsur. Unsur apa sih ini? Unsur atau senyawa yang terlibat dalam reaksi kimia. Terus ini stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia atau persamaan kimia yang didasarkan pada hukum-hukum dasar dan persamaan reaksi. Jadi intinya pokoknya stoikiometri ini kan kuantitatif. Terus di sini ada kata lagi menghitung. Pokoknya apa ya, segala sesuatu dengan hitung-hitungan gitulah. Biasanya stoikiometri itu emang kalau di soal UTBK itu tuh munculnya hitung-hitungan mulu, ngitung mol, ngitung gram, ngitung apa kayak volume atau apa, pokoknya eh, selalu hitung-hitungan lah gitu. Dan pengertian-pengertian kayak gini tuh cukup kalian pahamin aja sih. Dan buat stoichiometry ini, kalau mau lebih paham lagi itu banyakin aja latihan soal. Karena sebenarnya aku pun baru ngerasa kalau stoichiometry ini gampang itu tuh pas udah kuliah, pas lagi semester 1. Sedangkan pas aku SMA itu tuh aku selalu nganggep stoichiometry itu kayak susah, kayak nggak paham gitu. Jadi gimana sih biar paham stoichiometry itu latihan soal. Jadi di sini nanti kita bakal banyak bahas-bahas soal daripada materi. Mungkin ada sih materinya. Oh ya, ini kalau nanti ada yang mau ditanyain, boleh langsung ngomong aja ya. Atau kalau chat aku kayaknya susah kalau mau lihat chat. Pokoknya kalau aku nanya, kalau ada yang mau ditanyain lagi, itu bisa langsung nanya aja, bisa langsung lanjut aja. Nah, di sini materi stoichiometry yang bakal kita bahas itu pertama konsep mol, yang kedua rumus empiris, yang ketiga rumus molekuler, dan keempat dasar stoichiometry larutan. Ini yang pertama konsep mol. Jadi intinya tuh ini mol merupakan jumlah tertentu yang untuk menyatakan banyaknya suatu zat yang berukuran mikroskopis. Oke, lanjut. Satu mol menunjukkan banyaknya partikel yang terkandung dalam satu zat yang jumlahnya sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram atom C12. Jadi atom karbon yang nomor nomor massa ya, nomor massanya itu 12. Ini pengertiannya nanti mungkin bisa kalian pahami lebih lanjut kalau pakai rumus gitu sih. Nah ini, untuk satu mol zat mengandung 6,02 dikali 10 pangkat min 3 partikel. Nah ini, bilangan ini tuh disebut juga bilangan Avogadro. Nah ini tadi, mol tadi. Massa molar adalah massa suatu mol zat yang nilainya sama dengan massa atom relatif atau AR pada atom dan massa molekul relatif atau MR pada senyawa. Nah ini kayaknya kalau ditulis kayak gini kan bingung ya. Tapi ini aja intinya, rumus ini tadi. Maaf ya kalau annotateku jelek, tapi intinya ini. Nah, mol ini juga simbolnya tuh N. N kecil. Dan ini mol sama dengan massa dalam gram per mr atau AR. Ini tuh rumus dasar banget di stoichiometry gitu. Pokoknya stoichiometry ujung-ujungnya nanti juga bakal ketemu sama rumus ini lagi. Jadi ini harus dipahami banget. Nah, di sini juga ingat massanya itu dalam gram. Jadi kalau misalnya kalian punya misalnya 500 mg, berarti itu harus diubah dulu jadi gram. Jadi 500 mg itu kan 0,5 gram gitu ya. Pokoknya satuannya harus gram. Itu. Terus di sini pakai MR atau AR. Kalau MR ini biasanya untuk senyawa. Ini kan, pada senyawa. Senyawa itu kayak apa sih? Contohnya kalau senyawa itu ini, CO2. Itu senyawa. Kalau AR ini dipakainya pada atom. Contohnya itu C aja atau O aja gitu. Kayak gitu. Dan AR atau MR ini tuh kita bisa lihat dari tabel periodik atau beberapa unsur itu bisa dihafalin karena gampang. Oke, next ya. Ini tabel periodik aku masukin. Jadi di sini ada unsur-unsur ini dan biasanya tuh kan nggak semua unsur ini dipakai buat stoichiometry ya. Jadi menurutku ada beberapa unsur yang harus kalian hafalin gitu AR-nya berapa. Tapi biasanya
Itu di soal stoikiometri itu selalu ada AR-nya berapa, MR-nya berapa, kayak gitu. Tapi mungkin yang bisa kalian hafal itu H, hidrogen, C, karbon, N, O. Itu yang paling sering muncul di stoikiometri, soal stoikiometri AR-nya. H itu 1, C itu 12, N itu 14, O itu 16. Gitu. Ini yang selanjutnya adalah volume molar. Volume molar biasanya berlaku pada gas. Volume ini menunjukkan volume 1 mol gas pada suhu dan tekanan tertentu. Ini pada kondisi standar atau STP, suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya itu 1 atm, volume molar gas bernilai 22,4 liter. Jadi volume STP ini tuh kepanjangannya standar temperature and pressure. Jadi pada kondisi tekanan dan suhu yang standar. Ini tadi volume molar gasnya itu segini 22,4 liter. Nah ini tuh dari mana? Pokoknya ini udah hasil dari turunan rumus dan lain-lain, mungkin pokoknya ketemunya segini, angkanya 22,4 sama dengan mol. Jadi kalau misalnya ini kan rumusnya bisa dibalik-balik ya. Misalnya kalian tuh ditanya molnya, terus diketahui volume. Bisa jadi kan tinggal VSTP per 22,4 liter. Ini dalam liter juga nanti satuannya. Kayak gitu. Tinggal dibalik-balik aja rumusnya, tapi rumus dasarnya ini tadi. Oke, nah ini juga ada rumus lagi, tapi rumus ini PV sama dengan nRT ini tuh jarang dipakai. Jadi ini saat berada pada kondisi T derajat Celcius dan pada tekanan P atm, ini rumusnya PV sama dengan nRT. Tapi kalau di stoikiometri ini tuh jarang keluar soal yang pakai rumus ini. Biasanya rumus ini itu dipakai di larutan elektrolit gitu. Tapi nggak apa-apa biar kalian tahu aja. P atau pressure itu tekanan dalam satuan atm. Terus ini misalnya kalian diketahuinya dalam mmHg atau cmHg. Jadi 1 atm sama dengan 76 cmHg sama dengan 760 mmHg. Terus P atau volume dalam satuan liter, N itu jumlah mol, satuannya mol, R itu konstanta gas ideal. Nah, buat R ini nggak usah dicari, tapi ini langsung masukin aja angkanya kayak udah tetapan gitu, 0,082 liter atm per mol Kelvin. T, temperatur atau suhu gas itu dalam Kelvin. Dan jangan lupa ya, ini kan dalam Kelvin. Jadi kalau misalnya ketemunya itu derajat C atau Celcius ditambah 273 sama dengan temperaturnya dalam Kelvin. Gitu. Nah, ini saat berada di suhu ruang atau ini temperatur ruang, VSTP sama dengan N dikali 22,4 liter. Ini sama kayak yang tadi ya, yang di slide tadi. Terus jika diminta perbandingannya, ini kayak gini, N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Atau bisa juga jadinya itu N1 per N2 sama dengan V1 per V2. Ini sama aja. Yang ini sama yang ini sama. Jadi jangan bingung nanti ya. Next. Ini materinya kayaknya udah deh. Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari materinya? Bisa dilanjut ke latihan soal nggak kira-kira? Oke, udah aku lanjut aja ya. Di sini contoh soalnya. Pada suhu dan tekanan sama, massa dari 1 liter gas A adalah 1/4 dari massa 1 liter gas SO3.
Tentukan massa molekul relatif gas A tersebut. Jadi di sini dia mintanya itu MR dari gas A. Diketahuinya itu liter gas A-nya masanya masanya 1/4 1 liter. Oke. Terus di sini dia ngasih ARO sama S. Berarti kita bisa nentuin dulu MR dari SO3. Jadi MR SO3-nya itu S32 ditambah ARO-nya itu 16 dikali 3. Karena di sini SO3 gitu kan. Sama dengan 32 tambah 48. Sama dengan 80. Ini MR SO3. MR SO3. Oke. Terus ini kita pakai yang ini. Massa dari 1 liter gas A adalah 1/4 dari massa 1 liter gas SO3. Berarti massa dari gas A dikali 1 liter sama dengan 1/4 massa gas SO3. Massa SO3 dikali 1 liter juga. Nah, ini 1 liternya bisa dicoret. Terus massa A sama dengan massa SO3. Nah, kayak tadi rumus mol di awal, mol sama dengan gram per mr, atau ini massa. Jadi kalau gram bisa kita ubah jadi mol dikali mr gitu ya, tinggal dikali silang gitu. Terus jadi di sini massanya kita ubah jadi ini mol dikali mr, jadi mol dikali mr A sama dengan 1/4 mol dikali mr SO3. Nah, di sini seperti yang kita tahu, kalau mol itu kalau dalam keadaan seimbang dia tuh sama kan. Jadi di sini molnya bisa kita coret, di sini bisa kita coret. Jadi mr A sama dengan 1/4 mr dari SO3. mr dari SO3 ini tadi kita udah dapat 80. Jadi MRA sama dengan 80 dibagi 4 itu 20. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aku lanjut ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, langsung unmute saja. Ini pembahasan yang tadi yang rapihnya, karena tadi kan aku nulisnya nggak rapi ya. Terus ini satu soal lagi. 22 gram C3H8 dibakar menggunakan O2 dan menghasilkan CO2 dan H2O. Tentukan gas CO2 yang terbentuk. Nah, di sini kita diketahui C3H8 masanya segini, terus ini ada MR-nya juga. Sayang-sayangnya pertama kita tentu dulu jumlah mol dari C3H8. N, ingat rumusnya sama dengan gram per mr kan. Terus gramnya udah tahu dari soal 22. MR-nya juga udah dikasih 44. Jadi mol dari C3H8 itu 0,5 mol. Nah, terus dia ini nanyanya itu tentukan mol gas CO2. Berarti buat nentuin
mol gas CO2 yang terbentuk, kita tulis dulu kesamaan reaksinya ya, biar disetarain dulu. C3H8 plus dibakar menggunakan O2. Terus dia menghasilkan CO2 sama H2O. Ini. Terus tinggal kita setarain ya. Maaf. Oke, aku lanjutin ya. Di sini C-nya ada 3. Di sini C-nya ada 1. Berarti di sini koefisiennya 3. Terus H-nya di sini ada 8, di sini ada 2. Berarti buat dapetin 8 kita pakai 4. Karena 4 dikali 2, 8. Ini H-nya juga 8. Tinggal kita setarain O-nya. O-nya di sini ada 2 dikali 3, berarti ada 6 ditambah 4. 6 ditambah 4 itu 10. Berarti di sini kita pakai koefisiennya 5. Karena 5 dikali 2 itu 10. Jadi ini udah setara semua kan. Baru bisa kita ituin tadi. Ini jumlah mol C3H8 itu 0,5. Terus ditanyanya itu mol gas CO2 ini berarti. Nah, ini bisa langsung kita kali koefisien aja, jadi koefisien dikali mol dari C3H8 tadi sama dengan 3 dikali 0,5 sama dengan 1,5 mol CO2 yang terbentuk. Gitu. Karena mol itu perbandingannya sama koefisien. Kalau di sini ini kan C3H8 koefisiennya 1. Berarti ini molnya koefisiennya 1, molnya 0,5. Kalau koefisiennya 3 berarti tinggal 0,5 dikali 3. Terus kalau misalnya kita disuruh nyari mol dari O2, sama aja, jadi 0,5 dikali 5 jadinya kan 2,5 mol. Atau kalau kita disuruh nyari mol dari H2O, berarti 0,5 dikali 4. Koefisien 4 berarti 2,0 kayak gitu. Pokoknya inget kalau ini ketemu soal kayak gini, setarain dulu pertama terus lihat koefisiennya. Lanjut, apa ada yang mau ditanyain? Lanjut dulu ya. Ini tadi penjelasannya yang tadi. Terus pembahasan yang kedua itu rumus empiris. Nah, rumus empiris ini tuh kalau mau nentuinnya ada beberapa langkah. Ini yang pertama bisa ditentuin dari rumus molekulnya, yaitu menyederhanakan jumlah atom penyusun rumus molekul agar diperoleh bilangan bulat yang paling kecil. Ingat ya, bilangan bulatnya yang paling kecil kalau buat dari rumus empiris ini. Terus langkah yang kedua bisa juga ditentukan melalui perbandingan mol unsur-unsur penyusun senyawa dengan syarat masanya diketahui. Jadi kalau masanya diketahui itu bisa pakai yang cara kedua. Kalau misalnya kita nggak tahu masanya berapa, tapi ada rumus molekulnya, itu bisa pakai cara yang satu, itu disederhanain. Contohnya kayak gini. Ada senyawa C6H12O6. Terus kita disuruh nentuin rumus empiris dari senyawa ini tadi. Jadi rumus empiris itu bisa diperoleh dengan menyederhanakan rumus molekul. Jadi rumus molekul ini bisa kita setarain nggak nih? Kan kalau kita lihat ini tuh berpola ya. 6, 12, 6. Jadi bisa kita setarain kayak gini. CH2O 6 kali. Nah, ini soalnya kan kalau C kita kaliin 6, jadi C-nya ada 6. H2 kita kaliin 6 ada 12. Terus O-nya dikali 6 ada 6. Sama kan
C6H12O6 sama CH2O 6 kali. Jadi rumus empiris dari C6H12O6 adalah CH2O. Pembahasan ketiga yaitu rumus molekul. Rumus molekul merupakan rumus yang jumlah atomnya kelipatan dari rumus empiris. Oke. NR rumus empiris dikali N sama dengan NR rumus molekul. Rumus empiris pangkat N dikali N sama dengan rumus molekul. Ini langsung ke contoh soal aja biar paham ya. Oke. Suatu senyawa memiliki rumus empiris CH2O. Jika NR senyawa tersebut 150, tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Diketahui AR-nya segini, MR CH2O 30. Jadi, untuk menentukan nilai N yang dikali di luar tadi, itu MR rumus empiris sama dengan MR rumus molekul. Jadi, MR rumus empirisnya itu 30 dikali N sama dengan MR senyawanya ini tadi 150. Jadi N-nya itu 150 dibagi 30 hasilnya 5. Terus kalau kita cari rumus molekulnya, tinggal rumus empiris tadi dikali sama N di luarnya ini tadi. Jadi CH2O 5 kali. C-nya dikali 5, CH5, CH2 dikali 5, H10, O-nya dikali 5, O5. Jadi sama kan. Kayak tadi, tapi rumus empiris ini tuh penyederhanaan dari rumus molekul ini tadi. Oke, yang keempat, dasar stoikiometri larutan. Istilah konsentrasi dalam larutan menyatakan jumlah zat terlarut yang dilarutkan dalam sejumlah tertentu pelarut atau sejumlah tertentu larutan. Konsentrasi larutan dapat dinyatakan dalam molaritas. Ini cuma pengertian aja, kayaknya ribet banget ya. Tapi ya ini, mari kita lihat ini. Nah ini, molaritas atau simbolnya M gede itu didefinisikan sebagai jumlah mol zat terlarut per liter larutan. Jadi ini kalau pakai M sama dengan N per V, itu N-nya molaritas dalam mol per liter atau dalam satuan molar, N-nya itu mol dalam satuan mol, V-nya itu volume dalam mililiter. Atau bisa juga ini kalau aku pakainya sukanya kayak gini, M sama dengan gram per mr atau AR dikali 1000 per volume dalam mililiter. Aku lebih familiar pakai yang ini. Karena sebenarnya sama aja kan, N itu kan gram per mr. Tapi nggak tahu kenapa aku lebih suka pakai yang ini. Jadi M sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume dalam mililiter. Terus untuk mendapatkan nilai mol ini tadi kayak yang dari awal tadi, pokoknya ini tuh rumus dasarnya banget kalau buat soal stoikiometri. Next ya. Ini langsung ke contoh soal aja. Suatu larutan urea dengan rumusnya CONH2 2 kali berukuran 0,25 liter dilarutkan dalam air sebanyak 3 gram. Massa molekul relatifnya sebesar 60 gram per mol. Hitunglah molaritas dari zat tersebut. Jadi di sini kita disuruh nyari molaritas. Terus udah diketahui nih liternya berapa, terus massanya berapa, terus mR-nya berapa. Jadi kita tinggal masukin ke rumus M sama dengan gram per mR dikali 1000 per volume dalam mililiter. Jadi gramnya di soal itu ini 3 gram. MR-nya itu 60, di soal juga udah ada, dikali 1000. 1000 ini udah dari rumusnya ya. 1000
per volume dalam mililiter. Ini kita dikasih tahu volumenya 0,25 liter. Oh iya, kayaknya warnanya nggak kelihatan ya. Oke, maaf. Ini 3/60 dikali 1000 per volumenya 0,25 liter diubah jadi 250 ml. Dipakainya di sini mililiter juga 250. Jelas banget, bentar. 250. Nah, ini tinggal kita sederhanain, 1000 bisa dibagi 250 kan, hasilnya 4. 4 sama 60 juga bisa dicoret, hasilnya 15. Jadi, 3/15 atau 1/5 itu sama dengan 0,2 molar. Gitu. Oke, next ya. Ini pembahasannya yang tadi, soalnya sama. Terus ini soal lagi. Garam dapur NaCl memiliki massa 10 gram. Garam tersebut memiliki MR sebesar 58,5 gram per mol. Hitunglah mol dari garam. Berarti kan kita nyari mol atau N. Rumusnya kita dikasih tahu gram sama MR. Berarti langsung aja rumusnya gram per MR. Sama dengan gramnya di soal 10 gram, MR-nya diketahui juga di soal 58,5. Ini tuh hasilnya kalau dihitung 0,17 mol. Gitu. Ini bisa kita langsung masukin karena dia diketahuinya tuh udah langsung gram, udah langsung MR-nya, jadi langsung aja pakai rumus ini tadi. Pokoknya tuh bakal muter-muter di rumus ini aja, N sama dengan gram per MR. Gitu. Next dulu ya. Oke, ini pembahasan yang tadi. Terus di sini langsung kita bahas soal UTBK tentang stoichiometry. Kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung di chat atau boleh langsung on mic aja ya, karena di sini kita langsung bahas soal. Ini soal 1. Gas X sebanyak 0,20 gram menempati volume 440 ml. Jika 10 gram gas CO2 dengan P dan T sama menempati volume 320 ml, maka MR gas X adalah, terus ini diketahui ARC, ARO, ARS. Nah, pertama kita mungkin bisa hitung dulu MR-nya ya, MR dari CO yang kita hitungkan. Karena kalau MR dari X, kita nggak tahu F ini apa. Kita hitung MR dari CO aja, C-nya itu 12, ditambah O2. O-nya itu 16 dikali 2, berarti 32. Sama dengan 44. Ini MR dari CO2. Terus ini kita bisa pakai rumus yang ini tadi, N1 per N2 sama dengan P1 per P2. Karena kita dapat gram, kita dapat MR, kita dapat volume, yang ditanya MR dari gas X. Ini kan. Terus N-nya ini bisa kita jabarin lagi, N itu sama dengan gram per MR kan. Jadi 1 ini tuh kita pakai yang X. 2 itu kita pakai yang CO2. Jadi langsung masukin gram per MR dari gas X itu 0,2 dibagi MR-nya dicari, kita simbolan X gitu ya.
dibagi N2. N2 ini gram per mR juga, gramnya CO2 itu ini 0,10, 0,1 gitu ya. Terus mR dari CO2 44 sama dengan V1 per V2. V1-nya itu ini 440 per V2-nya itu 320. Jadi ini bisa kita putar atau kita balik gitu ke atas ya, jadinya 0,2 per X sama dengan, kalau ini dibalik jadi 44-nya di atas gitu kan. 44, maaf ini bukan sama dengan, tapi dikali. Dikali 44 per 0,1 sama dengan 440 per 320. Nah, ini 0 yang bisa dicoret, 0 yang bisa kita coret, 0,2 sama 0,1 dicoret, ini 2. Terus kita ini dulu ya. 2 dikali 44 itu kan 88. Kita kali silang langsung aja. Dikali 32 dibagi 44. Iya benar 44. Karena kita mau nyari X. Ini bisa kita sederhanain lagi, 88 sama 44 itu 2. X-nya berarti 32 dikali 2. Masuk sini ya. Jadi MRX sama dengan 64. Ya benar, tadi ada yang jawab di chat. Angkanya 64. Lanjut, apa gimana? Oke, lanjut ya. Ini pembahasan soal 1 tadi, MR-nya dapat 64. Oke. Ini soal lagi. Suatu senyawa terdiri dari 75% C, sisanya hidrogen. Nah, kita sampai sini dulu. 75% C, sisanya hidrogen. Berarti kan sisanya itu 25%. Jadi hidrogennya ada 25%. Tuh. Jika diketahui masa atom relatif H sama dengan 1 dan C sama dengan 12, maka rumus empiris senyawa tersebut adalah, nah perlu kalian ketahui kalau rumus empiris itu kan kayak perbandingan gitu ya, misalnya perbandingan C dibanding perbandingan H gitu. Karena di sini kita nyarinya C sama H kan. Terus ini persennya itu bisa kita ubah jadi gram. Kayak kita misalin, jadi hanya itu ada 25 gram. C-nya itu ada 75 gram. Ini tuh perbandingan N per N. Ingat N sama dengan gram. Gram per mR. Jadi di sini N dari C kita bisa cari dari gramnya C 75 dibagi sama MR-nya dari C itu 12. Oke, di ini perbandingannya. N-nya H itu gramnya 25, terus HR-nya itu 1. Nah, ini kalau dihitung 75 bagi 12 itu 6,25 mol dari C dibagi 2. Maaf, ini perbandingan 25H. H gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita bagi sama 6,25 semua, kita kecilin gitu ya. Jadi ini 1C, ini 25 bagi 6,25 itu 4H. Jadi rumus empirisnya itu CH4. C-nya 1, H-nya ada 4.
Gitu. Oke, next dulu ya. Kayaknya ini caranya yang udah rapi. Terus ini soal ketiga. Logam nikel dengan Mr59 bereaksi dengan gas karbon monoksida Mr28 pada suhu 130 derajat Celcius. Menurut reaksi ini, Ni ditambah 4CO menghasilkan NiCO 4 kali. Jika 252 gram gas CO direaksikan dengan 118 gram Ni, massa gas tetrakarbonil nikel adalah ini gas tetrakarbonil nikel yang ini hasilnya ya. Nah, pertama kita hitung dulu nih N dari gas N apa yang bisa cari ya? N dari Ni deh. N dari Ni bisa dicarikan gram. Ini dikasih tahu di soal 118 per Mr dari Ni itu 59 dikasih tahu di soal. Sama dengan 2 mol. Oke. Terus kita juga bisa cari N dari CO. N dari CO sama gram per Mr. Gramnya ini dikasih tahu 252. 252 per Mr-nya itu 28. Ini hasilnya 9 gram. 9 mol, maaf. Terus kita tulis lagi ulang ini reaksinya. Karena kita mau lihat ininya kan, koefisiennya. Ni plus 4CO menjadi NiCO 4 kali. Pakai yang mula-mula, reaksi, sisa. Tuh, Ni-nya kita masukin 2 mol, 4CO itu 9 mol. Terus kita tentuin fraksi pembatasnya. Fraksi pembatas ini tuh kita cari yang paling kecil. Ni itu koefisiennya 1, molnya 2. Kalau CO itu molnya 9, koefisiennya 4. Kalau 9 dibagi 4, itu kan hasilnya 2,25, ya nggak sih? Itu lebih besar dari 2 mol yang punyanya Ni tadi. Sedangkan kalau fraksi pembatas, kita tuh harus lihat yang molnya itu paling kecil. Jadi kita pakai yang fraksi pembatas itu yang punyanya Ni ini. Jadi di sini 2, dia bereaksi habis. Terus CO ini koefisiennya 4, kita pakai mol fraksi pembatasnya itu 2. Jadi 2 dikali 4, 8. Dia masih punya sisa 1 mol. Terus Ni-nya ini koefisiennya 1 kan. Langsung aja 2 mol. 2 mol. Jadi massa gas NiCO2 yang terbentuk itu adalah 2 mol. Maaf, ini dia nanyanya massa kan, tapi kita baru dapat molnya. Jadi massa gram sama dengan mol dikali Mr. Molnya 2 dikali Mr-nya di soal ini 171. Hasilnya, bentar aku terus hasilnya dulu. 342 gram. Kurang paham yang mana ini kira-kira. Gimana yang nanya? Dari yang R. Oke, berarti yang fraksi pembatas ya. Iya, yang fraksi pembatas. Jadi, reaksi pembatas itu, aku dulu coba. Kabur semua. Ya, nggak apa-apa lah ya. Bentar. Oke, kabur semua, maaf ya. Oke, terus ulang aja.
Ini reaksinya Ni plus 4CO jadi NiCO 4 kali. Pakai yang mula-mula reaksi sisa ini kan aku yakin kayaknya kalian udah diajarin semua pakai kayak gini di SMA. Terus reaksi pembatas ini aku bisa pembatas itu yang N atau mol di ini reaksi pas dia bereaksi N bereaksi paling kecil note-nya di sini paling kecil pokoknya kita cari yang paling kecil. Oke, N tadi kita dapat kan ini 2 mol terus kita dapat CO juga 9 mol. Nah, kita lihat dulu koefisiennya. Kalau pakai mula-mula reaksi sisa ini pokoknya selalu lihat koefisiennya. Terus udah lihat dulu reaksinya udah setara belum. Ini kan reaksinya udah setara ya sama koefisiennya yang kanan yang kiri udah setara. Jadi di sini kalau mau tentuin fraksi pembatas itu kita coba satu-satu mol per koefisien. Nah, kita coba dari yang Ni dulu nih. Kalau kita pakai Ni, berarti fraksi pembatasnya itu mol Ni 2 dibagi koefisien Ni. Koefisien Ni ini nggak ada, berarti 1 kan gitu. 1 sama dengan 2 mol. Nah, kalau kita pakai pembatasnya itu Ni, berarti kita pakai 2 mol. Coba kita pakai CO ya. Coba-coba gitu kan. Karena kita mau nyari ini tadi yang paling kecil. Ingat. Kalau kita pakai CO itu ingat ini mol dibagi koefisien, molnya CO itu 9, dibagi koefisiennya dari CO itu 4. Nah, 9 dibagi 4 itu kan 2,25 mol ya. Benar kan ya? Nah, dari reaksi pembatas ingat tadi paling kecil, pokoknya paling kecil. Jadi, dari 2 mol sama 2,25 mol, kira-kira yang mana yang bakal kita pakai? Ni. Iya benar, kita pakainya yang Ni karena yang Ni ini yang paling kecil kan. 2 mol. Yang 2, iya benar. 2 mol 2 mol itu lebih kecil dari 2,25 mol. Jadi yang 2 mol ini dipakai jadi pembatas. Jadi di sini pembatasnya 2. Terus kalau kita pakai pembatasnya 2 berarti buat nyari yang di R ini atau yang bereaksi itu tuh kita pakainya mol pembatas dikali koefisien. Ini buat yang ditaruh di reaksi, di baris reaksi ini. Ingat mol pembatasnya tadi kita udah pakai Ni yang 2 ini karena Ni lebih kecil daripada kalau kita pakai NCO. Jadi mol pembatas itu 2 mol dikali koefisien dari CO. Koefisiennya 4. Berarti 2 dikali 4 hasilnya kan 8. Nah, NiCO 4 kali ini kan produk. Produk itu kalau di mula-mula dia nggak ada, belum terbentuk. Tapi kalau di reaksi dia ngikutin mol pembatas sama koefisiennya. Koefisiennya di sini kan 1. Terus mol pembatas dikali koefisien. Mol pembatasnya 2, koefisiennya 1. 2 dikali 1 itu 2. Ini turun jadi 2 mol. Ini 2 dikurang 2 habis. Ini 9 dikurang 8, 1 mol gitu. Kira-kira bisa dimengerti nggak? Oke, ngerti. Oke.
Oke. Bentar. Nah, ini pakai rumus ini, awal reaksi akhir ini mula-mula, reaksi sisa gitu kan, sama aja. Hasilnya tadi ini. Terus ini ada soal lagi. Jika diketahui AR-nya Fe segini, S segini, O segini, maka berat belerang yang terdapat dalam 16 gram Fe2SO4 3 kali adalah. Nah, di sini kita disuruh nyari berat belerang dari suatu ini, senyawa ini. Pertama kita hitung dulu deh MR dari senyawa ini. Fe2, Fe itu 56. Fe-nya ada 2, dikali 2. Itu ditambah SO4 3 kali. Nah, ini hati-hati ya, karena ada 3 di luar ini. Jadi, hitung MR-nya jangan sampai keliru. S itu 32. Bentar. S itu 32 ditambah O4. O itu 16, kalau dikali 4 tuh 64. Ini aku langsung aja ya. Terus 3 kali, berarti di sini tuh ini, satu ini tuh dikali 3, kayak gitu ya. Yang dalam kurung tuh dikali 3. Tuh. Terus 56. 56 kali 2, 112, ditambah, ini yang dalam kurung ditambahin dulu baru dikali 3. 32 tambah 64 itu 96. Baru dikali 3 gitu. 96 dikali 3 itu 288. Tambah 112. Benar kan ya hitunganku ya? Kalau salah mohon koreksinya. Tambah 112 itu hasilnya 400. Jadi 400 ini tuh adalah MR dari ini Fe2SO4 3 kali. Terus dia tuh nanya berat belerang yang ada dalam 16 gram ini. Nah, rumusnya itu kayak gimana caranya? Jadi ini sebenarnya nggak ada rumus. Yang tadi tuh nggak ada ya ini, tapi aku langsung bahas ke soal, tapi tadi di PPT-nya nggak ada rumus pastinya gitu. Jadi dia nanya tuh gram dari S kan. Gram dari S atau belerang itu sama dengan gram dari senyawa dikali sama MRS per MR senyawa tadi. Jadi pokoknya ada berapa sih S yang ada di senyawa ini, kayak gitu kan dia nanya. Jadi gram senyawa itu di soal ini 16 gram dikali MRS. Nah, ingat S ini kan kita tahu AR-nya itu 32. Tapi dalam sini, dalam senyawa ini, S-nya itu ada 3. SO4 3 kali, berarti S-nya ada 3, O4-nya ada 3, berarti O-nya ada 12, gitu kan. Jadi, ARS dikali 3, buat kita masukin ke sini tadi. Jadi, ARS-nya 32 dikali 3, dibagi MR senyawanya itu 400, tadi udah kita cari. 400, terus ini bisa kita kecilin ya. Ini 400 sama 16 bisa jadi 25. Itu jadi 32 dikali 3 per 25. Hasilnya 32 kali.
3,84 gram es atau belerang yang ada di dalam unsur ini. Yang C berarti jawabannya. Itu kayaknya habis deh. Iya benar habis. Ada yang mau ditanyain enggak? Oke, ini lumayan ngebut ya, karena aku kira bakal lebih dari 2 jam, maaf lebih dari 1 jam, tapi ternyata kita ngebut. Oh iya, ini ada yang nanya, bentar aku buat dulu. Kak, maaf kalau semisal SO3 5 kali, berarti nanti AR-nya dikali 5. Iya benar. Kalau jadi gini, kalau ini misalnya tadi dia nanyanya itu kalau SO3 5 kali. Berarti kalau dia nanyanya S sama MR-nya, kalau dia nanyanya kayak gini ya, diketahui beratnya, terus ditanyanya itu berat belerang. Kalau mau nyari MR dari belerangnya itu tetap sama AR dari S dikali 5. Karena kalau ada kayak gini SO3 5 kali, pokoknya yang ini angka yang di luar kurung kayak gini, berarti itu tuh harusnya 5 dikali S, 5 dikali O3. Jadi sama dengan ada 5S, terus ada 5O3. Atau pokoknya S5, O15, gitu lah ya pokoknya. Jumlahnya kayak gini. Atau misalnya CO2 2 kali. Itu sama. C-nya ada 2, O2-nya ada 2, berarti O-nya ada 4. Kalau mau ngitung MR-nya, itu perhatiin yang di luar kurung kayak gini juga. Atau diperhatiin juga ininya, koefisiennya kalau buat ngitung gram atau mol-mol kayak tadi. Pokoknya kalau Stoikio tuh ingat-ingat ini sih, koefisien, ingat ininya, perhatiin apa sih rumusnya, terus perhatiin setara apa belum, kayak gitu. Gimana yang nanya tadi? Oh, paham, terima kasih banyak. Oke, makasih juga. Oke, kayaknya udah segitu aja. Kalau ada yang mau ditanyain lagi, boleh tanyain ke ini Twitterku, Estrella ini. Terus juga makasih buat teman bertahap yang udah ngasih waktu buat aku motor di sini, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin waktu dan perhatiannya. Udah segitu aja mungkin. Tungguin aja ya kelas-kelas dari teman bertahap selanjutnya. Terima kasih. Tetap share ya. Oke, makasih. Makasih semuanya. Dadah. Semangat belajar. Oke, makasih. Aku julid ya. Makasih ini Fiona.